Oke teman-teman, menurut kalian sebenarnya saat kalian sedang merasa suntuk, stres ataupun jenuh, me time itu bisa menjadi solusi untuk kita bisa semangat lagi nggak sih? Lalu kenapa wujud konkret self-love ini sering dijadikan pembenaran untuk malas-malasan atau lari dari tanggung jawab? Alhasil, me time yang disebut-sebut sebagai cara untuk mengembalikan semangat justru bikin kamu terpuruk dan gagal produktif. Benarkah begitu? Ingat baik-baik, kita itu perlu yang namanya keseimbangan dalam rutinitas sehari-hari. Terlalu banyak bekerja juga bukanlah hal baik teman-teman. Sementara terlalu banyak beristirahat juga bisa berdampak negatif. Tahu nggak sih, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, bahkan kesehatan fisik kita. Semua sistem kerja manusia itu baik tubuhnya maupun mentalnya itu sangat tersinkron. Jadi kalau misalnya kita bahas secara fisiologisnya, di bagian otak kita itu ada salah satu sistem limbik yang mengatur segala perilaku manusia yang disebut sebagai amigdala. Teman-teman pasti sudah sering banget ya dengar kata-kata amigdala ini. Nah, apa sih kerjanya amigdala? Amigdala pada otak ini berfungsi untuk menerima respon emosi dan ingatan yang berhubungan dengan rasa takut dan bahagia. Kemudian dia akan menyebarkan satu reaksi kepada sistem korteks di kepala kita. Lalu kemudian kita akan dikirimkan sinyal apa yang mau kita lakukan hari itu. Artinya, untuk belajar mencintai diri kita sendiri, maka berbaik hatilah sama diri sendiri. Apalagi saat kita sedang melakukan set goals atau punya tujuan. Contoh nih, misalnya teman-teman itu lagi pengen nyelesain skripsi, tapi lagi self-love practice juga. Nah, jangan sampai kalian terjebak dalam jebakan Batman. Bahwa demi self-love, maka kalian rela untuk tiduran berjam-jam, prokrastinasi, terus kayak, ya kan aku lagi berbelas kasih sama diriku sendiri. Jangan sampai ya teman-teman. Apa sih yang mau kamu bilang teman-teman? Contoh nih, ketika manusia memang memiliki satu kebiasaan yang sulit untuk dirubah, ini ternyata diteliti para ahli bahwa hanya butuh waktu setidaknya 21 hari untuk mengubah kebiasaan kita. Artinya, yang paling susah itu adalah hari pertama dan hari ke-21. Di hari ke-22, habit itu sudah akan terbentuk dengan pola perilaku tertentu. Nah, ketika akan practice self-love, ketika sedang mengubah kebiasaan baru, gimana caranya supaya kita nggak terjebak nih dalam kejebakan tersebut? Yang mau aku sampaikan adalah be mindful. Artinya ketika kamu sedang merasakan satu challenge untuk mengubah kebiasaan, tapi kamu juga pengen practice self-love kamu, coba deh lakukan vokalisasi, visualisasikan, bayangin, dan diomongin. Misal nih, kita buat skenario tentang skripsi. Kenapa sih aku harus lulus skripsi? Apa sih tujuannya? Dan yang perlu diperhatikan adalah goals yang harusnya realistis. Jangan sampai goals atau tujuan yang kamu buat ini tidak realistis. Contoh nih, misalnya dalam waktu 1 hari kamu pengen nyelesain skripsi, padahal itu nggak mungkin. Artinya, itu kamu nggak sayang sama diri kamu, dan kamu juga tidak realistis dalam membuat sebuah target. Selanjutnya adalah konsisten. Nggak apa-apa kok, nggak berubah 100%, mau berapa persen pun, yang penting ada prosesnya setiap hari. Dan itu menjadi perubahan positif bagi kamu. Yang paling penting adalah kamu tetap on the track. Kalau kamu misalkan ada yang terlewat, wajarlah ya, kita sebagai manusia punya salah, nggak apa-apa. Tapi tetap ingat apa yang menjadi tujuan kamu untuk mengubah kebiasaan buruk dan mencapai tujuan yang kamu buat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus sabar dan menyampaikan ke orang sekitar sebagai support system untuk mendukung kebiasaan baik kita. Nah teman-teman, ternyata bukti untuk kita mencintai diri bukan berarti dengan salah satu caranya memaklumi diri dengan bermalas-malasan ya. Tetap dong, mengubah kebiasaan yang baik dengan tujuan yang baik untuk diri kita adalah cara kita mencintai diri kita sendiri.